Ketika sudah tiba di atas bukit terlalu capek. Soalnya sambil jalan nih. Masya Allah, tabarakallah. Amir bin Pukhairah. Kerjaannya selama 3 hari di sini dia ngembala kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama channelku. Apa kabar sahabatku dimanapun berada? Semoga tetap sehat walafiat. Dan insya Allah Kang Umar pada pagi hari ini akan mendaki sebuah gunung yang bersejarah. Gunung apakah disebutnya? Nanti kita akan bahas. Namun sebelum melanjutkan menonton, di sini Kang Umar perkenalkan dulu, dan sudah pasti sedunia sudah pada kenal pada orang ini. Wah, mantap jiwa. Assalamualaikum Pak, sama siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan El Bahar. Ini berhubung baru nih, jadi saya harus kenalan lagi nih. Iya betul. Salam kenal, pokoknya dari El Bahar. Jadi Kang Umar di sini bersama El Bahar, dan juga di sini ada, halo Pak, siapa namanya Pak? Namanya Duden Abdul Salam. Nah di sini ada Pak Duden Abdul Salam, dan insya Allah sahabatku semuanya, Kang Umar sekarang akan mendaki gunung. Nah sahabat Kang Umar dimanapun berada, gunung ini yang dinamakan Jabal Sur. Jabal artinya gunung, Sur artinya diambil dari nama seseorang yang dulunya di kaki bukit Sur ini ada seorang kuncen, kalau istilah bahasa Indonesia namanya Sur. Jadi kalimatnya itu Sur, bukan dengan tak ya, tapi dengan sa. Bukan sahur, kalau sahur ya makan sahur, tapi ini mah Sur. Kalau sur, mangsur. Kalau sur mansur. Nah sahabat Kang Umar dimanapun berada, jadi gunung ini yang menjadi saksi atas perjuangan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sahabatku semuanya, kita awali dari tangga yang pertama, seperti mengawalinya perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendaki ke Gunung Sur ini ditemani bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan kalau kita bayangkan, dulu tidak ada tangga-tangga dan tembok seperti ini. Dulu hanya bebatuan yang terjal, hitam legam. Kita lihat dulu suasana di sini. Sekarang karena zamannya sudah modern, di sini ada rumah paling akhir sebelum mendaki ke Jabal Sur. Dan ini perjalanannya ke sana, gunungnya di sana. Dan dari sini ke puncak gunung tersebut diperkirakan sekitar 3 kilo. Dan ini banyak bangunan. Ini bekas kemarin waktu pandemi di sini dijaga oleh petugas, tapi sekarang alhamdulillah sudah dibebaskan, bisa naik ke atas. Baik sahabat Kang Umar dimanapun berada, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai bergerak dan naik dari sini. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrahnya itu dikala beliau usia 53 tahun pada tahun 622 Masehi. Kalau dibaca riwayat dari awal memang panjang. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lolos daripada kepungan kafir Quraisy di hari Kamis malam Jumat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempat tidurnya, yang dikala itu tempat tidurnya digantikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dan Rasulullah bergerak menuju rumah Abu Bakar Siddiq, dan lalu berjalan dari sekitar Masjidil Haram, dari rumah Abu Bakar Siddiq melalui Syarah Hijrah. Dari Masjidil Haram
dari Sarai Hijrah ke sini sekitar 5 kilo. Jadi Rasulullah SAW pada masa itu berjalan secara hati-hati karena sudah disayembarakan dan sudah dikepung oleh kafir Quraisy. Sebelum kita naik, kita perlu baca dulu di sini bahwa bila kita naik ke sini bukan untuk apa-apa, hanya untuk napak tilas saja, bukan untuk ngusap-ngusap batunya, bukan untuk ngambil keberkahan dari batu dan gunung ini, akan tetapi kita akan napak tilas merasakan bagaimana detak jantung Rasulullah SAW ketika naik. Dan itulah perjuangan Rasulullah SAW. Ayo kita sambil jalan ke sini. Rasulullah SAW naik ke atas gunung ditemani bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan pada masa itu Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru. Id Mubarak semuanya. Kula wa antum bi khair. Saya duluan ya, Pak Haji ya. Nah, sahabat Kang Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pandang dulu sejenak ke atas. Inilah jalur yang ditempuh, yang dilalui oleh Rasulullah SAW ditemani bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Rasulullah SAW mendaki gunung ini, baginda Rasul tidak membawa baterai, tidak membawa obor. Bahkan Rasulullah SAW naik ke gunung ini tengah malam, sekitar jam 1, jam 2. Keadaan sedang gelap gulita. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW lolos daripada pengepungan kafir Quraisy dari rumahnya. Ketika Rasulullah SAW keluar rumah, sudah membacakan ayat atau surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Akhirnya lolos dan kafir Quraisy kehilangan jejak. Jadi pada Kamis malam Jumat tengah malam, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq melalui jalan ini. Kita lihat jalannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat gunungnya ke atas. Ini diperkirakan sekitar 3 kilo. Nah, jalurnya ke sini, belok sampai ke atas. Perjuangan Rasulullah SAW di usia 53 tahun ini, karena Rasulullah SAW sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi pas waktu itu, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan qadarullah, ada pengepungan dari kafir Quraisy karena Rasulullah SAW selalu berdakwah tentang Islam, selalu berdakwah tentang tauhid. Kenapa Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah harusnya langsung ke utara? Tapi kok ini Rasulullah ke sebelah selatan dulu? Kalau kita lihat kan Mekah di situ, Ka'bah di situ, Masjidil Haram, rumah Rasulullah di situ. Kenapa Rasulullah SAW ke selatan dulu? Itu maksudnya adalah taktik dan politik. Karena kalau Rasulullah SAW dari rumahnya bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu langsung bergerak menuju Madinah, tentu akan tertangkap oleh kafir-kafir Quraisy. Namun semuanya juga ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabadikan sejarah. Nah, sejarahnya panjang memang. Rasulullah naik malam-malam di sini, masya Allah. Jadi Kang Umar juga sekarang merasakan
bagaimana ngapnya, capeknya, tapi semangat. Karena ini demi untuk mengkabarkan kepada teman-teman semuanya, sahabatku dimanapun berada, supaya tahu sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabatku dimanapun berada, Kang Umar sekarang ngomongnya pelan-pelan karena agak capek sambil berjalan. Dan di sini pun juga nih ada orang keluar yang ikut akan naik ke atas. Baik sahabatku dimanapun berada, untuk lebih detail lagi, nanti Kang Umar akan menerjemahkan lagi ketika sudah tiba di atas bukit, di atas gunung yang namanya Gunung Sur atau Goa Sur. Sekarang kita memandang aja sambil jalan. Kalau di sini Kang Umar banyak menceritakan, terlalu capek. Soalnya sambil jalan nih, nanjak. Masya Allah, tabarakallah. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi menyelamatkan agama, menyelamatkan diri. Jadi sebelum Rasulullah SAW bergerak ke Bukit Sur ini, Rasul telah menugaskan keluarganya yang lainnya agar terlebih dahulu berhijrah ke kota Madinah. Tapi ada 4 orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW agar bergerak dan bekerja dari hari Kamis malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Senin. Ada 3 orang kalau tidak salah. Ada yang bernama Abdullah bin Umar yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk membawa berita, kabar kota Mekah. Jadi ketika Rasulullah sudah di atas gunung, sudah berada di Gua Sur, nah tiap hari yang namanya Abdullah itu kalau malam naik ke atas, bagaimana keadaan Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan menceritakan tentang keadaan di kota Mekah aman apa tidaknya. Kalau siang berada di kota Mekah, melihat suasana kota Mekah bagaimana, apakah di Mekah itu terus bergerombol orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuh Nabi. Ada juga yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW, tukang gembala kambing yang bernama Amir Bukhairah. Nah itu Amir bin Bukhairah, kerjaannya selama 3 hari di sini dia ngembala kambing. Kalau siang ngembala kambing sambil melihat suasana, apakah ada kafir Quraisy yang akan naik ke atas apa tidak. Ada juga yang selalu ngantar makanan naik ke gunung ini, yaitu Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah ini Siti Asma setiap hari
dari kota Mekah, bawa makanan dan minuman, lalu naik ke bukit ini, ke gunung ini, untuk Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabatku yang dirahmati Allah, nanti kita sambung lagi bagaimana ceritanya setelah Kangjeng Nabi Muhammad SAW sudah berada di dalam goa. Sekarang kita ikuti saja dulu. Nih lihat batu-batunya yang curam, terjal, hitam, legam, keras. Masya Allah, tabarakallah. Ini sepertinya bekas kemarin nih waktu sering hujan. Kalau sering hujan di sini banjir. Air dari atas. Kita pandang dulu ke atas, sahabatku. Masih jauh, ini belum tengahnya. Kita pandang ke sini. Masih perbukitan, jalan raya, dan Masjidil Haram di situ. Nah, ini kelihatan jamnya, terhalang gunung. Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabatku, kita terus berjalan walaupun ngos-ngosan. Semoga membawa hikmah dan berkah. Dan jangan lupa sambil nonton klik like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan hidupkan tombol loncengnya. Tekan tombol loncengnya agar kalian selalu menerima update terbaru yang Kang Umar sajikan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah sejarah perjuangan hijrah Rasulullah SAW. Rasulullah naik ke sini ya. Kita bayangkan usianya 53 tahun. Tapi masih kuat. Naik ke Jabal Sur. Sedangkan dulu ketika Rasul usia 38, 39, 40 naik ke Jabal Nur di Gua Hiro, itu mah masih muda. Tapi ketika naik ke Jabal Sur ini usianya sudah 53 tahun. Tapi masih semangat naik dan kuat, Masya Allah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pantang terus. Jadi sahabatku, jangan di skip, karena kalau di skip tidak tahu perjalanan. Apalagi nanti kalau sudah tiba di goanya. Bagaimana goanya tempat bersembunyi Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nanti kita ceritakan bagaimana sarang laba-laba, bagaimana burung merpati yang sedang bertelur. Pokoknya seru nanti. Sekarang masih dalam tahap perjalanan. Ya sahabatku, teruslah bergerak. Capek ya, bisa capek. Namanya juga jalan nanjak. Ya pasti capek. Tapi kan semangat. Bagi sahabatku dimanapun berada yang menyimak video ini, semoga kalian pun
bisa ziarah ke Mekah dan bisa ziarah ke Jabal Sur, bisa haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita balikin lagi kameranya ke sini. Ini. Sekarang menunjukkan jam 6 lebih 5 menit. Karena sholat subuh di Mekah sekarang jam 4.10 menit. Jadi jam 6 juga ini masih pagi, masih dingin. Tapi tak tahu sih, nanti siang mungkin agak panas. Oke sahabatku dimanapun berada, walaupun capek, walaupun ngos-ngosan, tapi tetap semangat. Oke sahabatku dimanapun berada, karena durasinya terlalu panjang, jadi nanti kita sambung dengan part kedua, insya Allah. Untuk sementara kita masih di belum tengahnya sebetulnya, tapi insya Allah nanti kita sambung dan kita ceritakan bagaimana suasana Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq ketika di dalam Gua Sur. Untuk kali ini cukupkan sekian dulu. Di sini saya bersama El Bahar dan juga Kang Umar. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai detik akhir. Sampai jumpa di video dan part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.